Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas diskusi rekayasa perangkat lunak kami dengan judul penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi penjualan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, dari saya sendiri Putri Snaini Laksita Utami dengan NIM 78 dan teman-teman saya Salsabila Firzah Amanina dengan NIM 69, Hana Naila Rahmadina dengan NIM 93 dan Zainab Faizia dengan NIM 97. Untuk tugas kami ini menggunakan 4 jurnal. Yang pertama dengan judul Waterfall Methodology, Prototyping, and Agile Development yang ditulis oleh Udesh S. Senerath pada tahun 2021. Yang kedua, perancangan website e-commerce menggunakan metode waterfall pada penjualan alat komputer oleh Hibatullah, Tukino, dan Hananto tahun 2025. Yang ketiga, perbandingan model waterfall dan metode prototype untuk pengembangan aplikasi pada sistem informasi oleh Widya Ningsih dan Habibah Nur Fauzia tahun 2023. Dan jurnal yang keempat dengan judul penerapan metode waterfall dalam perancangan sistem informasi berbasis web pada PT Garuda Inti Sentosa oleh Siburian dan Fitri Latifah tahun 2023. Latar belakang latar belakang dari keempat jurnal tersebut adalah perkembangan teknologi mendorong bisnis beralih dari sistem manual ke sistem digital. Pemilihan metodologi pengembangan yang tepat itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Keempat jurnal yang kami pilih memiliki benang merah yang sama, yaitu membahas relevansi metode waterfall untuk sistem informasi penjualan. Permasalahan utama yang diangkat adalah banyaknya bisnis UMKM yang masih menggunakan sistem konvensional sehingga jangkauan pemasaran terbatas dan pengelolaan data tidak efisien. Kelompok kami berfokus pada metode waterfall sehingga keempat jurnal ini dipilih sebagai landasan kajian utama. Selanjutnya, apa itu waterfall? Waterfall adalah model SDLC yang bersifat linear dan sekuental di mana setiap fase harus diselesaikan secara penuh sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Model ini merupakan salah satu model SDLC tertua dan yang paling banyak digunakan karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipahami. Terdapat 5 fase utama dalam metode waterfall yang diterapkan secara konsisten di keempat jurnal yang kami gunakan. Yang pertama adalah requirement analysis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan semua aktor yang terlibat seperti admin, customer, serta pengunjung. Yang kedua ada sistem desain, yaitu merancang sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, ERD, dan LRS. Yang ketiga ada implementation, yaitu penulisan kode program menggunakan PHP dan MySQL. Yang keempat ada testing menggunakan black box testing untuk memvalidasi seluruh fungsi sistem. Dan yang terakhir ada maintenance, yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem setelah deployment. Selanjutnya ada perbedaan metode antara waterfall, prototype, dan metode agile. Nah, ketiga metode ini tuh punya perbedaan mendasar. Waterfall sendiri tuh ngeharusin kebutuhan lengkap dan final sejak awal, keterlibatan user hanya di awal dan di akhir, dokumentasi yang sangat lengkap dan biaya mudah diprediksi. Sedangkan prototype sendiri itu memungkinkan kebutuhan berkembang bertahap melalui feedback user di setiap evaluasi. Namun biaya bisa membengkak jika iterasi terlalu banyak. Dan yang terakhir buat metode agile itu sangat fleksibel dengan kebutuhan yang bisa berubah tiap sprint dan keterlibatan user sangat tinggi. Namun biaya dan waktu itu sulit diprediksi. Jadi secara keseluruhan perbedaannya tuh buat waterfall sendiri paling cocok buat sistem yang punya kebutuhan stabil, prototype buat sistem yang belum punya kebutuhan dengan jelas, dan agile sendiri buat project yang masih dinamis. Selanjutnya, mengapa waterfall cocok untuk sistem penjualan? Berdasarkan studi kasus pada jurnal kedua dan jurnal keempat, terdapat beberapa alasan kuat mengapa metode waterfall sangat cocok diterapkan pada sistem informasi penjualan. Yang pertama, karena kebutuhan sistem penjualan bersifat stabil dan terdefinisi, karena alur bisnisnya baku mulai dari katalog produk,
keranjang belanja, check out, pembayaran, hingga laporan penjualan. Yang kedua, skala proyek yang tergolong UMKM membuat waterfall ideal karena kontrol biaya dan waktu lebih mudah dikelola ketika semua scope sudah ditentukan sejak awal. Yang ketiga, teknologi yang digunakan yaitu PHP dan MySQL sudah sangat matang dan terprediksi sehingga tidak memerlukan eksplorasi iteratif seperti yang dibutuhkan Agile. Yang keempat, waterfall menghasilkan dokumentasi yang lengkap di setiap fase sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Yang kelima, hal ini terbukti secara nyata di dua studi kasus, yaitu Native Store dan PT Garuda Inti Sentosa, yang dimana seluruh fungsi sistem dinyatakan valid dalam black box testing. Untuk kelebihan dan kekurangan waterfall sendiri itu ada beberapa, di antaranya untuk kelebihannya yang pertama struktur jelas dan terukur. Karena strukturnya yang jelas itu membuat setiap fase memiliki output yang terukur dan dapat dievaluasi sebelum lanjut ke fase berikutnya. Kemudian estimasi yang presisi. Estimasi biaya dan waktu pengembangan dapat diprediksi dengan akurat karena sebuah kebutuhan sudah ditetapkan di awal. Kemudian maintenance yang mudah. Kenapa? Karena dokumentasi yang lengkap di setiap tahap memudahkan proses pemeliharaan jangka panjang. Selain itu yang terakhir, kelebihannya mudah dikelola. Karena alur yang linear dan terstruktur membuat metode waterfall ini mudah dikelola bahkan oleh tim dengan pengalaman yang masih terbatas. Selain dari banyaknya kelebihan waterfall sendiri memiliki kekurangan yang perlu diantisipasi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tidak fleksibel. Metode ini tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, yang artinya jika ada perubahan di tengah pengembangan, maka proses bisa harus diulang dari awal. Kemudian yang kedua, feedback yang terlambat. Karena pengguna atau klien baru bisa melihat produk secara nyata di akhir implementasi, jadi feedback baru bisa didapat di tahap paling terakhir. Kemudian yang terakhir, dari kekurangannya yaitu kritis di awal. Resiko kegagalan cukup tinggi apabila analisis kebutuhan di fase pertama tidak dilakukan secara akurat dan menyeluruh. Selanjutnya, hasil implementasi di studi kasus nyata. Penerapan metode waterfall terbukti efektif dan 100% valid melalui uji black box pada 2 studi kasus nyata. Pada jurnal kedua, e-commerce B2C, Native Store berhasil dibangun dengan fitur transaksi menyeluruh yang ideal untuk UMKM teknologi. Sementara pada jurnal keempat, PT Garuda Inti Sentosa sukses beralih dari sistem manual door-to-door ke sistem informasi multi-akses yang mengotomatisasi seluruh alur bisnis, mulai dari manajemen produk hingga pelaporan penjualan. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Nah, dari keempat jurnal tadi itu bisa disimpulkan kalau metode waterfall itu terbukti efektif dan relevan buat pengembangan sistem informasi penjualan skala kecil hingga menengah ketika kebutuhan itu sendiri sudah terdefinisi sejak awal. Dibandingkan dengan metode prototype ataupun metode agile, waterfall itu lebih unggul dalam kontrol biaya, keteraturan pengembangan, dan kelengkapan dokumentasi. Buat PHP dan MySQL sendiri itu terbukti menjadi tech stack yang tepat buat ngedukung pendekatan waterfall. Prototype sendiri itu lebih cocok buat sistem dengan kebutuhan yang belum jelas, sedangkan buat Agile itu lebih cocok buat proyek yang masih dinamis dan terus berkembang. Untuk selanjutnya, terkait saran peningkatan sistem, yang pertama, analisis kebutuhan harus dilakukan secara menyeluruh di awal untuk menghindari perubahan saat pengembangan. Yang kedua, desain sistem perlu didokumentasikan dengan lengkap sebelum tahap coding. Lalu yang ketiga, black box testing harus mencakup seluruh skenario agar semua fungsi sistem tervalidasi. Dan garis besar final project kelompok kami adalah proyek kami akan mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis web menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, lalu coding menggunakan PHP dan MySQL, pengujian black box testing, hingga tahap deployment. Sistem yang kami buat ini akan dilengkapi dengan fitur manajemen produk, keranjang belanja, proses checkout,
pembayaran, serta laporan penjualan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.